Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendrawan Saputra. Di video kali ini saya akan kembali membagikan tools AI yang sangat menarik, yang bagus kita gunakan. Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu aplikasi untuk mempermudah kita dalam menganalisis sebuah data, menganalisis datasets tanpa perlu memikirkan algoritma program seperti kita menganalisis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita cukup memasukkan filenya saja dan memasukkan perintah atau pertanyaan yang kita inginkan, sehingga nanti dataset kita akan ditampilkan sesuai dengan perintah yang kita ingin munculkan terhadap data tersebut. Tentunya ini akan menarik dan penasaran. Nah, seperti apa penjelasannya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai penjelasannya. Nah, sesuai dengan tampilan yang saya lihatkan di sini, alamat yang bisa kita akses untuk memanfaatkan aplikasi ini yaitu namanya adalah julius.ai. Nah, di sini tampilan awalnya, nah kita butuh login dulu ya, ataupun baca-baca dulu. Seperti apa contohnya silakan, kita tahu saya jabarkan dulu ini. Nah, misalnya kayak gini ya, di penjelasannya ada data, kemudian kita ingin ngapain data tersebut, nah kita minta di sini, kemudian nanti dimunculkan ya perintah itu. Jadi perintah programnya tidak perlu kita ketikkan, tapi pertanyaan yang kita inginkan yang kita ketikkan, sehingga nanti dia bisa memberikan hasil kepada kita. Oke, kita masuk di sini login saja. Nanti kalau loginnya gampang ya, atau sign up ya, ini bisa gunakan email Gmail kita saja. Oke. Oke, tampilannya seperti ini kalau sudah masuk. Nah, silakan kita tambahkan data kita. Tampilannya mirip-mirip sama salah satu aplikasi AI penelitian research, yaitu kalau nggak salah Perplexity. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini, upload ya. Nah, kita upload file kita. Jadi file kita di sini harus dalam bentuk yang teratur kolom dan barisnya. Jadi kalau untuk dataset biasanya header-header di sini, jadi jangan ada header lagi di dalamnya. Ya, ini petunjuk awalnya. Jadi kita udah seperti itu, kita bisa tambahkan datanya. Jadi saya cari dulu dataset. Nah, saya coba masukkan dataset yang saya sudah punya. Kita open. Nanti butuh upload ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, setelah itu kita klik. Oh ya, langsung kita masukkan pertanyaan ya. Jadi setelah kita ada dataset ini, nanti silakan apa yang kita inginkan terhadap dataset ini. Nah, tentu kita akan memberikan chat ya atau pertanyaan prompt apa yang kita inginkan untuk hasil dari dataset ini. Jadi misalnya seperti ini. Create prediction accuracy result from this dataset. Jadi kita coba mintakan akurasi prediksinya berapa ya, karena di sini adalah dataset penyakit ya, untuk prediksi sebuah penyakit. Jadi saya coba tanyakan ke aplikasi ini. Setelah itu kita klik yang sebelah kanan ini. Nah, kita biarkan dia loading. Nah, seperti yang kita lihat di sini, aplikasinya sudah bekerja. Nah, di sini ada diberikan beberapa keterangan dulu ya untuk melakukan nilai akurasi prediksinya. Dan di sini pun juga diberikan show code. Jadi selain dari hasil, dia memberikan perintah kode program Python yang bisa digunakan ya. Jadi apa yang dilakukan itu seperti apa prosesnya dia akan lihatkan gitu. Nah, seperti ini. Ya, ada langkah-langkahnya di sini dicek. Masih dalam proses generate ya. Nah, menghitung datanya juga seperti ini. Oke. Ini masih berproses ya. Bekerja mungkin dimulai dari awal sampai akhir karena dalam proses mengeksplorasi data ini ada proses pre-processing dulu data ini, cleaning, melakukan testing ya, kemudian juga training dan testing. Nah, semua dilakukan. Nah, ternyata sudah sampai di sini dapat hasil dengan menggunakan logistic regression ya. Ternyata hasilnya 100% ini akurasinya. Ya, mungkin datanya sudah clean ya,
dapat dimunculkan hasil seperti ini. Kita lihat di sini perintah yang dimunculkan juga ada di sini. Jadi step by step perintah ini sudah dilakukannya mulai dari sini untuk Python ya, untuk menginstal Pandas ya, kemudian juga dimulai dari proses membaca data ya, dan dilakukan seperti ini. Jadi lebih ke arah memudahkan kita dalam menganalisis data menggunakan program Python. Nah, tapi kita tidak butuh di sini pengetikan program. Ya, kita hanya butuh chatting atau prompt perintah saja. Jadi itu yang lebih menariknya ya. Kalau di Python murni kita harus masukkan kode programnya gitu. Tapi kalau ini udah perintah chat seperti ini, nah dia akan lakukan ya. Dia udah paham apa yang kita perintahkan gitu. Nah, sampai di sini dia lanjutkan lagi mencek data missing. Berarti ini kan sudah proses pre-processing ya. Kemudian di sini juga sudah diberikan ada encode juga ya untuk merubah nilai dari numerik untuk menjadi satu kesatuan data yang sama ya, gitu ya. Kemudian di sini juga ada kode lain seperti ini. Nah, ini melakukan proses training dan testing ya. Ternyata step by stepnya jelas di sini. Kemudian juga di sini menggunakan algoritma untuk prediksinya logistic regression ya. Nah, ini dapat datanya segini, dihitung datanya, dan sampai seterusnya. Nah, lengkap ya proses yang dilakukan. Kemudian, kalau misalnya kita lanjutkan untuk analisis lain, mungkin kita coba mintakan read. Kita coba testing dengan bahasa Indonesia ya. Buatkan tampilan hasil berupa grafik ya, grafik plot atau visualisasi. Nah, itu. Jadi kita coba tampilkan output berupa grafik. Apakah di sini bisa diakomodir? Nah, ternyata bisa katanya ya. Nah, ini. Jadi langkah-langkahnya ini menggunakan head map ya. Dalam prosesnya di generate dulu nilainya dengan confusion metric ya. Jadi kawan-kawan yang lebih paham nanti algoritma data mining, nah ini akan terbantu ya. Atau yang pemula pun untuk mempelajarinya akan sangat terbantu di sini ya. Nah, ini pengeneratan merubah data array-nya dulu supaya jelas dalam bikin grafik ya, plotnya. Oke. Jadi tadi saya ngetiknya bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris pun bisa. Jadi dia paham gitu. Nah, ini dia tampil. Oke. Nah, ini tampil hasil visualisasi ya dengan menggunakan pengolahan dulu dengan conversion metric untuk konversinya, kemudian tampil seperti ini. Nah, di sini juga ada penjelasan ya yang bisa kita baca dan pahami dari hasil ini. Jadi ternyata dataset-dataset itu bisa kita pahami dengan baik dengan menggunakan aplikasi ini. Sini juga saya sudah pernah cobakan menganalisis yang lain ya. Jadi apapun datasetnya, nah di sini bisa ya. Ini contohnya saya coba menganalisis juga dengan dataset yang lain untuk memunculkan datanya seperti ini. Kemudian juga memunculkan data kayak gini ya. Nah, itu tergantung dari keinginan kita ya, apa yang kita inginkan untuk data tersebut. Nah, ini dicek lagi, nah tampil lagi visualisasi. Saya kira udah paham ya, kawan-kawan, Bapak Ibu yang ingin mempelajari analisis data dengan menggunakan aplikasi Julius.ai ini tentunya akan lebih memudahkan kita untuk menampilkan laporan output dari hasil penelitian kita. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk artikel-artikel kita nantinya. Ya, kita masukkan dalam laporan pembahasan artikel kita udah selesai itu penelitian kita ya. Saya rasa ini mudah, jadi kalau nanti ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Yang terpenting jangan lupa klik like, komen, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe agar nanti mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel saya ini. Untuk saya akan upload kan lebih menarik lagi dengan tools-tools AI lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.